Sebagai orang tua, kita semua kan pengennya yang terbaik ya buat anak kita. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri? Ekspektasi kita ini sebenarnya ngebantu mereka tumbuh atau malah jadi beban? Yuk kita cari tahu cara membina potensi mereka, bukan malah menekan semangat mereka. Nah, pertanyaannya ini jadi inti dari semua yang bakal kita obrolin. Soalnya, kadang-kadang niat baik kita sebagai orang tua, keinginan tulus kita buat lihat mereka sukses, itu justru bisa tanpa kita sadari ngasih dampak yang sebaliknya. Oke, mari kita mulai dengan ngenalin sebuah masalah yang sering kali nggak kelihatan. Saya suka nyebutnya jebakan ekspektasi. Ini tuh kondisi di mana harapan-harapan kita yang mungkin nggak pernah kita omongin langsung, malah jadi kayak sangkar tekanan yang nggak kelihatan buat anak-anak kita. Coba deh bayangin, sebuah lingkungan keluarga di mana nilai-nilai penting kayak kebaikan, empati, atau rasa penasaran itu dikesampingin. Semuanya diganti sama satu hal, butuh pengakuan terus-terusan dari luar. Nah, disinilah biasanya akar masalahnya mulai tumbuh. Biar kita benar-benar paham seberapa besar dampaknya, nggak ada yang lebih ngena daripada sebuah kisah nyata. Yuk kita lihat sebuah cerita yang bisa jadi pengingat betapa tingginya taruhan dalam permainan ekspektasi ini. Oke, kenalan dulu yuk sama Charlene dan Rebecca. Mereka ini dua bersaudara dari keluarga yang super sukses dan terpandang. Jadi mereka tuh tumbuh di lingkungan yang serba ada. Keluarga besar mereka isinya orang-orang hebat, dihormati, dan, ini dia kuncinya, super kompetitif. Di dunia mereka, status dan pencapaian itu udah kayak mata uang paling berharga. Coba bayangin, tumbuh besar dan setiap hari dengar bisikan-bisikan kayak gini dari kerabat sendiri. Ini tuh perbandingan beracun yang terus-terusan mereka hadapi. Bahkan, pencapaian yang sebenarnya udah luar biasa banget pun tetap aja dianggap kurang. Dan akibatnya, wah, parah banget. Meskipun dua-duanya berhasil masuk universitas top, di belakang panggung, mereka hancur secara emosional. Mereka jadi susah berempati, nyimpan amarah yang nggak keluar, dan yang paling serem, salah satunya sampai kepikiran buat bunuh diri. Tekanan buat jadi yang terbaik itu beneran ada, dan dampaknya benar-benar ngerusak. Kisah Charlene dan Rebecca ini, sayangnya, bukan kasus yang aneh. Ini tuh cuma gejala dari masalah budaya yang lebih besar, yang saya sebut kekosongan dari kesibukan. Tahu kan, di mana kita isi jadwal anak-anak sampai penuh sesak, tapi entah kenapa jiwa mereka malah terasa kosong. Ya, kita hidup di dunia yang serba ngebut. Anak-anak sekarang tuh dibanjiri PR, jadwal les yang padatnya minta ampun, latihan olahraga berjam-jam, dan tujuannya bukan lagi buat senang-senang, tapi buat ngejar beasiswa atau tiket masuk ke sekolah impian. Ini kan sama aja kita menciptakan generasi yang udah capek duluan sebelum mulai. Dan semua stres ini punya dampak langsung ke fisik kita loh. Faktanya, beberapa dokter ngasih perkiraan angka yang wow, bikin kaget. 75% dari semua penyakit itu berawal dari stres. Angka ini jadi bukti nyata kan betapa bahayanya budaya harus sibuk yang kita paksakan ke diri sendiri dan juga ke anak-anak kita. Kutipan ini benar-benar nusuk. Coba kita renungin deh. Buat apa sih semua persaingan gila-gilaan ini? Kalau tujuan hidup kita cuma buat ngalahin orang lain, pada akhirnya, apa yang sebenarnya kita menangkan? Dan ini bukan ide baru loh. Ribuan tahun lalu, Socrates udah ngingetin kita. Kehidupan yang isinya cuma aktivitas, dan aktivitas, tanpa jeda, itu bisa terasa hampa banget secara emosional. Sibuk itu nggak otomatis berarti hidup kita bermakna. Oke, setelah kita lihat sisi gelap dari tekanan ini, ada kabar baiknya kok. Ada jalan keluar. Ada cara yang lebih sehat buat mendidik anak-anak kita. Kuncinya, balik lagi ke hal yang paling mendasar, penuhi kebutuhan emosional inti mereka. Jadi, apa sih sebenarnya ekspektasi yang realistis itu? Ini bukan berarti kita nurunin standar ya, sama sekali bukan. Ini tuh soal nemuin keseimbangan yang pas antara bimbingan dan kebebasan. Antara ngedorong mereka buat jadi lebih baik, tapi di saat yang sama juga nerima mereka apa adanya. Nah, kalau kita berhasil nerapin ekspektasi yang realistis ini nih pesan-pesan yang bakal nyampe ke hati anak. Mereka merasa dilihat, didukung, dan dicintai tanpa syarat. Sebuah perasaan aman yang beda banget sama rasa takut dan gak berharga yang dialami Charlene dan Rebecca. Oke, konsepnya kedengeran bagus, tapi prakteknya gimana di kehidupan sehari-hari? Yuk kita coba definisikan ulang apa itu menang lewat sebuah contoh nyata yang bakal mengubah cara kita mandang banyak hal. Ini cerita pribadi dari penulis sumber kita tentang putrinya yang atlet tenis. Kisah ini tuh kayak kebalikannya dari cerita tragis yang kita dengar di awal tadi. Benar-benar jadi contoh yang positif. Perubahan yang terjadi itu ada di pola pikirnya. Benar-benar fundamental. Dulu, menang itu ya soal skor akhir. Kalah ya berarti gagal. Titik.
Tapi di pandangan yang baru ini, menang itu artinya ngasih usaha terbaik. Jadi anak yang sportif itu jauh lebih penting. Dan kekalahan itu bukan akhir dunia, tapi justru kesempatan buat belajar. Pergeserannya dalam banget kan? Dan hasilnya gimana? Luar biasa. Putrinya nggak cuma jadi lebih enjoy pas tanding, tapi dia juga tumbuh pesat sebagai pribadi. Beban harus menang itu hilang, diganti sama rasa senang menikmati prosesnya dan jadi orang yang lebih baik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam kehidupan anak Anda, skor apa sih yang jadi fokus utama Anda? Apakah Anda terlalu fokus sama nilai rapor, piala, atau peringkat? Atau Anda lebih fokus pada usahanya, mentalnya yang kuat, dan hatinya yang baik? Jawaban Anda atas pertanyaan ini mungkin bisa mengubah segalanya.